Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fil malbasi waz zina, ay al-halal wal haram fil malbas waz zinati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, masuk pada pembahasan yang baru setelah makanan dan minuman. Sekarang kita masuk pada al-malbas waz zina, apa-apa yang halal dan haram di dalam pakaian dan perhiasan. Pembahasan ini sebenarnya secara umum sudah kita bicarakan juga atau disinggung juga pada pertemuan hari-hari yang lalu, itu ketika membicarakan tentang pakaian Rasulullah SAW. Namun dalam kajian kita ini akan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Yang pertama, abahal Islam lil muslim bal talaba ilaihi ayyakuna husnal hay'ah karimal madhhar jamilal handam. Jadi Islam ini menginginkan atau memberikan arahan kepada pemeluknya untuk berpenampilan yang baik, husnal hay'ah, berpenampilan yang baik, karimal mazhar, enak dipandang, jamilal handam, sopan dan berwibawa, mutamatti'am bima khalaqallahu, dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, min zinatin wasiyabin wariyashin, baik berupa perhiasan, pakaian maupun riyash. Riyash ini hiasan tambahan atau bisa kita katakan aksesori. Nah, sehingga dalam pandangan Islam itu perintah berpakaian itu tujuannya ada dua. Ini dua-duanya ini harus berimbang. Yang pertama adalah satrul aurah, menutup aurat. Kemudian yang kedua wazinatu, sebagai perhiasan untuk keindahan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam surah Al-A'raf ayat 26 berfirman, ya bani Adamah, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasan, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian libasan, bahan-bahan, materi-materi yang bisa dirajut untuk menjadi pakaian. Untuk apa itu? Yang pertama, yuwari sau'atikum, untuk kamu gunakan menutupi auratmu. Sau'ah itu maknanya sebenarnya sesuatu yang buruk jika terlihat, itu namanya aurat. Jadi untuk menutupi sesuatu yang jika itu terlihat maka itu akan buruk, makanya namanya aurah. Kemudian yang kedua, warisan, sebagai perhiasan, warisan sebagai perhiasan. Jadi faman farrata fi ahadi hadzainil amrayni, jadi barang siapa yang melampaui batas di dalam salah satu dari dua tujuan ini, yaitu menutup aurat dan berhias, faqadin harafa an siratil Islam, maka artinya dia sudah menyimpang dari ajaran Islam
menyimpang ila subulis syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi yang dimaksud dengan melampaui batas itu yang pertama adalah al-ara. Ya, jadi ada yang ekstrim, ekstrim kiri, tidak mau berpakaian, ya, bertelanjang. Karena ada juga pemahaman itu, terutama di dunia barat dan juga sudah menyebar sampai di tempat kita ini, namanya nudism. Nudism ini suatu pemahaman yang mengajarkan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak berpakaian, tidak berpakaian. Nah, jadi itu yang alami dari manusia itu, katanya itu tidak berpakaian. Karena menurut mereka itu nenek moyang kita itu katanya tidak berpakaian. Nanti belakangan itu baru muncul itu pakaiannya. Jadi aslinya kalau manusia itu bertelanjang, tidak berpakaian, maka mereka kembali kepada karakter alaminya. Nah, sehingga mereka ini melakukan perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang yang sepaham. Ini kadang dalam 1 tahun itu mereka berkumpul di suatu tempat. Ini jumlahnya ribuan orang. Itu tidak ada yang berpakaian, jalan ke sana kemari. Nah, ini. Ya. Adapun kita Islam ini, kita meyakini bahwa nenek moyang kita ini adalah Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam suratul A'raf juga, ayat yang ke-27, masih sambungan daripada ayat yang kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Anak cucu Adam, karena kita yakin bahwa nenek moyang kita itu adalah Adam. Nah, beda dengan orang-orang yang berpahaman telanjang itu tadi. Barangkali nenek moyang mereka itu bukan Nabi Adam, ya. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitanu, jangan sampai syaitan itu memperdaya kalian, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana mereka itu melakukan, sebagaimana syaitan itu melakukan tipu daya, sehingga abawaikum itu dua, sepasang nenek moyang kalian itu, Adam dan Hawa itu sampai keluar, dikeluarkan dari surga. Ya. Yanzi'u anhuma libasahuma. Ya. Jadi bagaimana mereka memperdayanya itu? Yanzi'u anhuma libasahuma, yaitu dengan menanggalkan atau melepaskan pakaiannya. Nah, jadi artinya nenek moyang kita itu, Nabi Adam dan istrinya itu pada asalnya itu berpakaian, barulah kemudian ketika terperdaya oleh tipuan setan dikeluarkan dari surga, sehingga kemudian pakaian mereka ini dilepaskan. Liyuriyahuma sau'atihima, ya, untuk agar ya keduanya itu memperlihatkan auratnya. Nah, jadi asalnya itu nenek moyang kita berpakaian. Nah, itu seperti itu. Jadi itu bukan karakter alami manusia itu tidak berpakaian. Ini berpakaian untuk menutupi sesuatu yang kalau tampak itu maka akan buruk, yaitu aurat. Nah, kemudian yang kedua, ada juga ya, yang ekstrim kanan, berpakaian tapi berlebih-lebihan. Ya, ini kita lihat sehingga pakaian ini sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Jadi ada yang berpakaian tapi pakaiannya itu tidak menutupi auratnya. Justru bahagian-bahagian yang mestinya ditutupi ini justru diperlihatkan, ditonjol-tonjolkan, sementara bahagian-bahagian yang tidak mesti ditutup ini malah ditutup.
Nah, ini namanya juga inhiraf, penyimpangan. Ada yang berlebih-lebihan di dalam model, ada yang berlebih-lebihan di dalam bahan dan seterusnya. Nah, ini kita bisa saksikan hari ini. Nah, ini sudah dunia mode, dunia fashion ini sudah berlebih-lebihan, menyimpang dari tujuan yang semestinya. Nah, Islam ini mewajibkan pengikutnya ini untuk menutup auratnya. Allati yastahil insan al-mutamaddinu bi fitratihi min kashfiha. Yaitu sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Ini bi fitratihi min kashfiha. Jadi sesuatu itu kalau itu tidak ditutup, kalau selera manusia itu masih normal, mestinya dia malu. Nah, jangankan punya orang lain, punya sendiri pun kita malu memandang, apalagi punya orang. Itu kalau kita masih ada di dalam fitrah. Nah, akan tetapi sesuatu yang sifatnya fitrah itu bisa saja tenggelam karena katakanlah kebiasaan-kebiasaan. Jadi sehari-hari pemandangan-pemandangan seperti itu yang disaksikan, akhirnya lama-lama kemudian fitrahnya ini tenggelam, sehingga sudah tidak malu lagi ketika auratnya itu terlihat. Ya, padahal itu adalah salah satu karakter pembeda antara manusia dengan binatang. Nah, jadi hatta yatamayyaza anil haywanil ari. Sehingga itu menjadi pembeda antara manusia dengan hewan yang bertelanjang. Bal da'ahu ila hadhihi tasatturi ya wa in kana munfaridan ba'idan anin nas. Ya, bahkan di dalam Islam itu menutup aurat itu meskipun kita ini sedang sendirian, tidak ada orang. Ya, kita sendirian, tidak ada orang. Nah, itu tidak kemudian kita boleh tidak berpakaian. Aurat-aurat yang utama ini tetap wajib untuk ditutup. Ya. Supaya apa? Hatta yasirul ihtisham lahu dinan wa khuluqan. Nah, supaya rasa malu itu betul-betul menjadi menjadi sifat, menjadi karakter. Ya, jadi meskipun kita sendirian, ada aurat utama kita itu, yaitu kubul dan dubul itu tetap wajib ditutup. Nah, ini disebutkan di dalam hadis dari Bahzin bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, kakeknya Bahzim ini mengatakan, qultu, saya pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auratuna, saya ingin bertanya tentang aurat kami. Ma na'ti minha wa ma nazar, apa yang boleh kami perlihatkan dan apa yang harus kami tutup. Ya, yang mana boleh ditengok orang, yang mana tak boleh ditengok orang. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu, jangan sampai terlihat ya kecuali pasanganmu, istrimu, atau kalau perempuan suamimu. Au ma malakat yaminuka, atau hamba sahayamu, ya budak. Jadi kultu, maka orang ini kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa idza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'din ay fi safari wa nahwi, bagaimana kalau kita sedang berkumpul atau bersama-sama dengan orang lain, umpama dalam perjalanan atau dalam suatu tempat kita berkumpul dengan orang-orang yang lain, yang mana di situ harus kami tutup? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda,
fa in istata'ta alla yaraha ahadun fala yuriyanha. Jika usahakan, jadi Nabi bersabda begini, usahakan semaksimal mungkin bagaimana supaya auratmu itu tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Qultu, maka saya bertanya lagi, fa idza kana ahaduna khalian ay munfaridan, jika saya seorang diri, bagaimana ya Rasulullah, aurat saya itu adakah tidak? Qala, maka Rasulullah bersabda, fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahyi minhu, ayyustahya minhu. Jadi Rasulullah bersabda bahwa justru kalau kamu sendirian itu ya, seharusnya seseorang itu lebih malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan banyak lagi yang lain. Kemudian terakhir pengantarnya ini sebelum kita masuk secara detail, bahwa kita mesti berangkat dari satu pondasi yang kokoh, bahwa agama kita ini adalah dinun nadzafah wat tajammul. Jadi Islam itu adalah agama kebersihan, agama keindahan, artinya memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah kebersihan dan keindahan. Jadi kalau kita perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanazzahu, ya, bersih-bersihlah kalian, ya, fa innal Islam, karena Islam itu nazifun, ya, mengajarkan kebersihan, kebersihan pakaian, kebersihan badan, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan yang kita lalui, terutama juga kebersihan gigi, kebersihan tangan, kepala dan lain-lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, ada ibadah sholat yang merupakan ritual ibadah yang paling penting di dalam Islam itu, diwajibkan 5 kali sehari semalam, dan di situ disyaratkan bahwa sholatmu itu akan diterima jika engkau melakukannya dengan badan yang bersih, pakaian yang bersih, dan tempat sholat yang bersih, ya, tidak ada najisnya, dan engkau berada dalam keadaan suci, yaitu bersih atau suci dari hadas dengan berwudu. Ini minimal 5 kali dalam sehari semalam. Dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, an-nadhafah tad'u ilal iman, an-nadhafah tad'u ilal iman. Jadi kebersihan itu, ya, mengajak orang kepada keimanan, artinya mendorong keimanan. Wal iman ma'as sahibihi fil jannah, sedangkan iman itu akan menyertai pemiliknya di dalam surga. Itu di dalam hadis yang lain. Jadi wabil khusus juga di sini kalau disampaikan, kalau hari Jumat, ini salah satu bentuk perhatian Islam terhadap kebersihan dan keindahan itu. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memperhatikan lagi hal tersebut di tempat orang-orang biasanya berkumpul. Ada momen-momen, ada event-event ketika orang banyak berkumpul, apalagi untuk beribadah. Contohnya seperti sholat Jumat, kemudian sholat Id. Beliau bersabda, ma'ala ahadikum in wajada sa'atan ayyattakhidha thawbaini li yaumil jumu'ati ghaira thawbai muhnatihi. Jadi artinya baginda Nabi bersabda seperti ini, jika keadaanmu memungkinkan, jika kamu lapang, ada uang, ya, hendaklah kalian itu memiliki 2 pakaian yang khusus untuk hari Jumat. Ya, hendaklah kalian itu memiliki pakaian yang khusus untuk hari Jumat. Di sini dua helai. Jadi ada atasan, ada bawahan.
yang kalian gunakan khusus pada hari Jumat. Nah, artinya karena itu adalah momen-momen ketika orang ini berkumpul banyak. Ghairu thawbai muhnatihi, ya, selain pakaian yang kalian pakai sehari-hari. Nah, jadi maksudnya Nabi SAW itu mengarahkan kita bahwa kalau memungkinkan keadaanmu, hendaklah kamu itu menyiapkan ada 2 helai pakaian yang khusus kamu gunakan pada hari Jumat, bukan merupakan pakaian yang kamu gunakan sehari-hari. Jadi seperti itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan lagi. Ya, kita akan masuk pada az-zahabu wal harir al-khalis haramun 'alal rijal, tentang pengharaman atau keharaman sutra yang murni dan emas khusus bagi laki-laki, dan apa hikmah-hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Kita akhiri kajian kita subuh hari ini dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.